Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Lo-Fi Tarot. Saya sebenarnya bukan channel baru, saya udah punya channel tarot ini sejak tahun 2019 kalau nggak salah. Cuman saya baru getol posting pick a card mungkin pas awal pandemik ya. Dan itu pun saya banyakan postingnya, bukan banyakan lagi sih. Semua postingan pick a card saya tuh bahasa Inggris. Alasannya bukan karena saya nggak nasionalis, tapi karena saya pengen supaya conversational English saya tuh nggak hilang, karena saya kan latar belakangnya penerjemah dan saya tuh nggak mau bahasa Inggris saya tuh hilang gitu karena jarang dipakai. Jadi makanya saya lebih banyak posting pick dalam bahasa Inggris. Dan selain itu juga saya kan pengen ngejaring klien luar negeri biar bayarnya USD gitu kan. Ada pilah kita ini manusia. Jadi ya gitulah ya, bukannya dapatnya banyak-banyak banget sih, tapi karena kan saya masih channel baru gitu, terhitung baru, jadi ya gitu. Tapi ya belakangan ini saya merasa terpanggil buat posting buat teman-teman di Indonesia, of course lah, maksudnya masa saya bantuin orang luar gak bantuin orang Indonesia ya kan. Nah jadi saya mulai posting pick a card reading bahasa Indonesia mulai dari hari ini, mungkin gantian lah sama yang bahasa Inggris. Oke. Nah untuk topik pertama saya dalam bahasa Indonesia ini adalah apa yang harus kamu lalui dulu, kayak tahap terakhir gitu, satu tahap sebelum kamu bertemu jodoh kamu. Gimana ya kalau kalimatnya, nanti saya pikirin deh, tapi intinya kamu tahu intinya kan. Jadi apa yang harus kamu lalui sebelum bertemu jodoh kamu. Jadi ada 3 pilihan nih. Nah biasanya saya minta kalian untuk pilih secara ini dulu, pakai feeling ya, pakai feeling, jangan lihat objek pakai mata. Jadi dari 3 pal yang mirip ini, kira-kira pal mana yang kayaknya narik, kayak narik kamu gitu, kayaknya yang nyambung sama kamu gitu. Coba pakai feeling deh, pakai gut feeling gitu, pakai intuisi. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Bisa juga pilih nomor, jadi kalau misalnya ada nomor yang berarti khusus buat kamu, coba pilih nomor itu. Bisa juga kamu pilih lebih dari 1 kartu, nggak apa-apa juga, mungkin ada message di setiap file buat kamu, siapa tahu gitu ya. Nah kalau kalian masih pengen pakai objek gitu, saya ada 3 batu nih. Nah kamu pilih dulu deh batunya yang mana. Aku nggak akan kasih tahu batu mana ke pile mana, jadi kamu pilih. Ini clear quartz, ini rose quartz, ini amethyst. Oke, nah sekarang tinggal, sebenarnya tadi saya mau taruh sini, coba taruh sini deh, di sini. Kadang saya juga ini sendiri, bimbang sendiri. Oke, gini aja deh. Iya. Jadi ini amethyst, ini rose quartz, ini clear quartz. Nah, kalau kamu sudah pilih, timestampnya di description box, sama saya nanti taruh di comment section juga. Dan kita mulai dari pile yang pertama. Halo teman-teman semua yang milih grup nomor 1 atau batu amethyst imut-imut ini. Jadi ini adalah bacaan kamu tentang fase atau tahapan apa yang harus kamu lalui terlebih dahulu sebelum bertemu jodoh sejati kamu. Sebelumnya maaf ya, saya lagi alergi kulit, jadi kulitnya kelihatan jelek, abaikan saja. Nah jadi ini kartu tarot ini akan kayak sebagai hint atau petunjuk gitulah, tentang nanti gimana kamu akan bertemu jodoh kamu pertama kali. Ini kita singkirin dulu. Jadi akan kita lihat dulu pelajaran atau tahapan apa ya, atau ya tahap kehidupan apa yang harus kamu lalui sebelum bertemu jodoh kamu. Jadi kita lihat. Jadi saya nggak shuffling di kamera karena akan makan terlalu banyak waktu. Jadi saya tarik kartunya sebelum merekam. Oke, jadi pertama, oh ya, sebenarnya untuk kartu ini dari Starseed Oracle. Tadinya saya rencana tarik 1 kartu doang buat setiap grup, tapi kamu dapet 3 jadi langsung plek 3 begitu ya. Kalau semesta udah bilang 3 ya 3 lah ya. Jadi pertama, Breath of the Cosmos, My Will to Thy Will, Micromanaging the Universe. Nanti saya jelasin tuh maksudnya apa. Yang kedua, Baby Steps, Action, Follow Your Intuition Before It Makes Sense. Oke.
Yang ketiga, I remember, soul plan, the fated life versus the destiny life. Friendship. Yang terakhir, sleeping beauty dream. Oke. Jadi kita akan bahas yang atas dulu, tapi sebenarnya udah kelihatan di sini sleeping beauty's dream. Kalau mungkin beberapa di antara kalian tuh kayak pernah ngalamin mimpi di mana kamu ketemu seseorang tapi mukanya nggak kelihatan jelas, atau ya kayak semacam ketemu seseorang yang kepadanya kamu punya perasaan khusus, atau kayak lagi mesra-mesraan, mungkin saya juga nggak tahu, tapi kayak seperti di mimpi kamu tuh kadang-kadang ada mimpi di mana kamu bertemu orang asing, dan ini kemungkinan orang yang akan menjadi jodoh kamu gitu. Jadi kamu udah dikasih kayak pertanda-pertanda gitu. Mungkin kamu juga akan atau kamu sudah mengalami mimpi di mana kamu bertemu dengan atau berteman dengan orang-orang yang kamu nggak kenal, di luar teman-teman yang kamu punya sekarang ini. Jadi kemungkinan besar sebelum kamu bertemu jodoh kamu akan ketemu teman-teman baru, dan teman-teman baru ini akan lebih selaras sama kamu daripada teman-teman sekarang yang mungkin cuma teman kerja atau kenalan biasa aja, atau teman Facebook gitu kan, yang gak terlalu akrab. Nah, nanti ini kamu akan ketemu orang-orang baru dalam perjalanan hidup kamu yang akan kayak sama kamu tuh lebih dekat dari saudara. Nah, jadi mungkin melalui persahabatan itu kamu bisa semakin dekat menuju ke pertemuan dengan jodohmu. Nah, sekarang kita lihat ini dulu yang berat-berat nih. Pertama, Breath of the Cosmos. Jadi kamu lihat ini seperti di dalam diri kamu tuh ada kayak roh spirit dari Tuhan, dari universe gitu. Jadi kamu sebagai manusia kan kita punya spirit ya, jadi hubungan kita dengan universe, dengan Tuhan. Nah, my will do thy will ini kayak berserah itu jadi nggak kepengen, nggak terlalu, mungkin kamu kayak orangnya tuh nggak suka menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Jadi ada kecenderungan mau ngontrol masa depan atau ngontrol keadaan yang kamu nggak sukai gitu. Jadi katakanlah saya ambil contoh diri saya, kalau saya punya klien gitu, saya selalu minta DP di depan. Betul, klien terjemahan maksudnya, karena saya tuh takut takut dibohongin gitu lah. Padahal kadang-kadang itu klien udah berapa kali gitu, tapi saya selalu minta di depan, karena selain maksudnya saya harus ini kan kayak uang kerja dulu deh, uang keringet dulu gitu. Nah, itu termasuk salah satu sifat agak pengen ngontrol keadaan gitu, nggak cincai gitulah, nggak santuy gitu, nggak santuy. Nah, jadi ini satu sifat yang harus kamu rubah. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena kan kalau sifatnya udah ada gitu dari dulu agak susah ngerubahnya. Tapi belajar lebih percaya dan pasrah. Jadi kalau ada situasi yang lebih maksudnya lebih daripada yang saya kasih contoh tadi, kayak situasi yang sulit kamu kendalikan, jangan maksa ya. Jadi jangan maksa orang lain atau keadaan itu untuk pokoknya saya maunya begini hari ini jam begini gitu. Jangan, apalagi kalau situasinya memang melibatkan banyak orang dan di luar kendali kamu, itu bawa aja dalam doa gitu. Jadi belajar pasrah dan meditasi. Meditasi itu nggak usah harus duduk gitu terus ngedengerin lagu-lagu lagu-lagu meditasi. Bisa dari berdoa, bisa pakai jalan-jalan buat nurunin emosi. Nah, nanti kan pikirannya jadi jernih dan kamu bisa lebih percaya sama pemeliharaan dari Tuhan gitu. Jadi itu yang harus salah satu yang harus kamu lakukan gitu. Baby step ini ya seperti saya bilang, lakukan perubahan kecil-kecil gitu. Terus follow your intuition before it makes sense. Jadi kalau misalnya kamu mau ngerubah suatu keadaan tapi nggak bisa, kayak seperti jedotin kepala ke tembok, kan nggak ada gunanya. Atau sebaliknya, kamu kayak seperti terdorong untuk melakukan sesuatu yang nggak masuk akal,
Misalnya, kamu tiba-tiba nggak betah di tempat kerja kamu, nggak tahu kenapa. Padahal tempat kerja itu nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi kamu pengen keluar gitu. Ya nggak usah main keluar langsung juga. Jadi ini aja pelan-pelan aja. Jadi kalau kamu merasa nggak betah, coba pertama cari tahu dulu kenapa kamu nggak betah. Kedua, coba cari jalan supaya mengurangi rasa tidak betah itu. Ketiga, kalau memang benar-benar udah nggak tahan, cari kerjaan baru. Atau kamu bisa freelance dulu kalau pas ada waktu freelance sesuatu yang lebih kamu sukai. Misalnya kamu kerjaannya accounting, tapi kamu sukanya nulis atau gambar. Nah, pas waktu senggang tuh kembangin lah itu hobi. Nanti mungkin siapa tahu lukisan kamu bisa kamu jual di Etsy apa di mana gitu kan. Nah, itu kan mulai jadi ada perubahan. Jadi kecil-kecil aja. Eh, Mungkin kamu ngerasanya aneh atau orang lain ngerasanya aneh. Kok kamu tiba-tiba jadi kepengen ini itu? Ya namanya orang kan nggak sama terus gitu. Ada kayak panggilan hati. Nah ikutin panggilan hati itu. Tapi kecil-kecil aja, nggak usah pressure atau nggak usah stres kalau kamu belum bisa ngambil resiko besar. Satu lagi, kalau misalnya kamu terpanggil pengen traveling ke satu tempat gitu yang jauh gitu, Eropa misalnya, tapi belum ada duit, nah nabung dulu sambil coba traveling sendiri ke yang deket-deket lah, luar kota atau ke negara-negara Asia gitu. Nah nanti kan lama-lama kan lebih pede, bisa pergi ke tempat yang lebih jauh. Nah jadi baby step tuh, itu ikutin intuisi. Karena kalau kita nggak ikutin intuisi itu kayak roh kita mau ngarahin kita ke jalan yang seharusnya kita tempuh. Jadi kalau kehidupan kita tuh nggak sesuai sama maunya roh kita, itu kita bisa agak sengsara, frustasi, merasa terpenjara. Nah ini juga salah satu jalan atau gateway untuk ketemu jodoh kamu. Mungkin kamu bakal ketemu di pekerjaan baru, atau lewat hobi, atau pas lagi jalan-jalan gitu kan, siapa tahu ya kan. Tapi intinya kamu harus terus bergerak, mengikuti arus, jangan diam aja di satu tempat gitu, dan harus ngalir gitu. Jangan maksain kalau kamu belum siap, tapi juga jangan diem aja. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit dah. Nah, I remember soul plan, fated life versus destiny life. Jadi ini kamu setengahnya mungkin kamu ada panggilan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Itu karena jiwa roh kamu itu dari kehidupan sebelumnya mungkin, atau dari pas kamu lahir ke dunia, itu sudah ada kayak blueprint atau kayak gambar cetak. Kamu tuh seharusnya jadi apa gitu. Roh kamu tuh pengen jadi apa gitu. Jadi ini kayak tahap pertama, kamu mulai menuju ke jalur yang seharusnya kamu tempuh, jalur kehidupan yang seharusnya kamu tempuh. Jadi kalau fated life, misalnya fated life tuh gini. Jadi kamu pengen sekolah seni atau apa, tapi kamu nggak ada duit. Bukan berarti kamu harus pasrah terus lepas itu mimpi, bukan. Tapi cari jalan lain. Misalnya ya gitu, belajar sendiri otodidak pakai YouTube apa gimana, nggak usah gelar-gelaran. Terus coba tawarin lukisan ke orang-orang gitu. Nah lama-lama kan dibukain jalan. Jadi itu kamu inget, seolah-olah roh kamu inget, oh dulu tuh waktu saya di atas sana belum lahir ke dunia, saya tuh pengen jadi apa. Kamu inget gitu. Dan itu destiny. Destiny itu apa ya? Takdir kamu gitu. Jadi jangan pasrah terima nasib. Oh aku lahirnya di keluarga ini yang nggak menghargai seni apa. Tapi kamu tetap bisa mencapai takdir kamu dengan cara lain gitu. Nah itu yang harus kamu mulai lakukan. Dan remember baby step-nya, langkah-langkah kecil, nggak usah maksa. Jadi bekerja dan berusaha, ora et labora. Jadi nggak usah ngoyo banget, tapi juga jangan diem aja gitu ya. Jadi imbang gitulah ya. Jadi ini friendship ini kemungkinan nanti kamu itu ketemunya sama teman-teman baru yang jadi soul family kamu itu dari sini. Soul family itu kayak kumpulan pertemanan yang
jiwanya tuh selaras, akur gitu loh. Jadi kamu sama mereka tuh kayak bisa ngomongin apa aja dan nggak perlu merasa kayak gengsi atau kayak merasa harus pasang topeng atau merasa jaim gitu. Kamu nggak akan merasa jaim di tengah mereka. Dan ini mungkin The Sleeping Beauty Dream ini bukan cuma mimpi tentang soulmate aja, tapi juga mimpi kehidupan kamu di masa depan. Jadi mungkin ada, coba deh berdoa biar Tuhan kirim sinyal ke kamu melalui mimpi-mimpi. Jadi dan minta supaya kamu bisa ingat mimpi itu pas kamu bangun. Jadi kamu bisa catat dan direnungkan gitu. Jadi mungkin malaikat pelindung kamu atau Tuhan bisa ngirim kamu mimpi yang ngasih petunjuk jalan kehidupan kamu berikutnya gitu. Jadi ini semua nanti ngarah ke soulmate juga kan. Dari friendship, mungkin dari friendship temennya temen, atau temen jadi kekasih apa gimana gitu kan. Oke, saya mau buka ini langsung apa mau ini dulu ya. Mungkin kita mulai dari deck tarot yang agak PG-13 dulu ya. Jadi soalnya ini rada-rada hot ini, jadi saya agak khawatir juga takut di ban sama YouTube. Jadi mungkin nanti saya tutup dikit kalau saya buka. Jadi kita buka ambil beberapa kartu tarot dulu. Jadi saya mau tahu kira-kira kapan ketemunya, berapa lama lagi, dan bagaimana gitu. Lebih detail dikit lah, nggak usah banyak-banyak kartu, 1-3 aja. Oke, ya kita berdoa dulu. Tuhan tolong beritahu grup nomor 1 kira-kira kapan dan bagaimana mereka bisa bertemu jodoh mereka. Jadi kayak seperti tanda-tanda gitulah, tanda-tanda udah deket gitu. Jadi Tuhan mohon petunjuknya. Ini apa ya? Magician. Magician ini artinya kamu sudah yakin, sudah inilah. Jadi pas kamu ketemu orang ini atau sudah mau deket ketemu orang ini, kamu tuh sudah pede dengan ini. Jadi kamu hidup itu nggak lagi ngikutin kemauan orang, tapi ngikutin kemauan kamu sendiri. Mau jadi apa? Dan kamu juga udah ada tekad dan ada percaya, aku bisa gitu. Aku bisa mewujudkan kehidupan impianku. Oke, 2 lagi mungkin kapan kira-kira ketemunya? Wah, Page of Swords. Page of Swords ini jadi kamu mendapat pencerahan atau ini bisa juga kamu ngomong-ngomong magician ini kan alatnya ada ini. Cups itu artinya perasaan, cinta sama kerjaannya. Wands itu passion, hasrat. Terus apa ya? Pentacles itu modal skill, nggak selalu harus uang. Nah ini pedang ini knowledge. Nah jadi kamu akan dapat kayak semacam knowledge tambahan atau pencerahan tentang kehidupan macam apa yang harus kamu jalani. Ini apa? Justice. Oke, Justice ini, lihat ada 3 pedang di sini. Jadi ini kayak apa ya? Ini bagi saya ini kayak doktrin, kayak mungkin kayak itu suratan takdir itu tadi. Jadi mungkin kayak apa ya? Mungkin nasib kamu sebenarnya sudah kayak seperti sudah ada suratan nasib, suratan takdir, tapi kamu masih bisa mengubah takdir kamu kan. Fated life versus destiny life. Jadi nasib versus takdir. Banyak orang kayaknya ini ya rancu ya. Jadi destiny itu kayak apa sih? Jadi kamu tuh masih bisa mengubah nasib, bisa mengubah takdir. Dan kalau kamu berusaha, itu akan tercapai keseimbangan. Keseimbangan ini juga bisa berarti itu tadi berdoa. Jadi untuk mencapai kesuksesan ini atau untuk menuju ke jalur yang seharusnya kamu lalui,
kamu harus kayak komunikasi kerjasama sama Tuhan, sama universe. um, jadi imbang, pasrah, maksudnya bukan pasrah ya, kayak apa sih, ikutin petunjuk dari universe, sama kamu bisa mikir sendiri. Kamu kan dikasih pikiran gitu, jadi kamu bisa ambil keputusan sendiri, tapi maksudnya selalu imbang gitu. Jadi gimana ya, yaitu bekerja sambil berdoa tapi juga berusaha sendiri. Oke. Saya rasa ini berarti juga pasangan kamu ini nanti juga kayak gini, jadi imbang, saling melengkapi. Jadi kamu kayak jadi otaknya, mungkin mereka jadi kayak apanya ya, yang lebih spiritual, atau sebaliknya gitu. Bottom of the deck apa ya, Five of Wands ya. Ini kayak kartu friendship ini tadi, jadi ketemu rekan-rekan yang punya tujuan yang sama gitu. Mungkin kamu akan pursue sesuatu yang melakukan sesuatu yang baru, entah karir, entah mengejar passion yang baru, dan iya, kamu akan ketemu orang-orang ini, dan salah satunya mungkin akan jadi jodoh kamu gitu. Jadi istilahnya pas kamu mulai mengejar passion kamu, semakin kamu ngejar passion kamu, semakin deket kamu ke dia. Bisa jadi juga orang ini fire sign, jadi orangnya yang passionate, Leo, Sagittarius, apa ya satu lagi, Aries. Nine of Wands. Orang ini kayaknya suka bertualang, dan mungkin di dalam diri kamu ada jiwa petualang yang kamu belum tahu. Ya, pada intinya ini kamu akan ketemu orang ini pas kamu itu sudah ini loh, sudah mengatasi rasa nggak percaya diri, ya kan. Mungkin nggak usah nunggu lama sampai kamu sukses juga. Jadi gini loh, pas kamu mulai ngejar passion kamu, kan mungkin ada saatnya kamu maju mundur. Mungkin kamu harus mengakhiri satu babak dalam kehidupan kamu. Jadi mungkin kayak misalnya ninggalin kerjaan atau pindah ke tempat lain, terus kamu harus mungkin keluarga kamu ada yang nggak setuju atau gimana. Banyaklah keberatan, yang maksudnya perjuangannya tuh nggak mudah, dan kadang-kadang kamu merasa ini, tapi akan selalu ada orang yang menolong. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ya, ini Queen of Cups, ini ratunya intuisi, feeling. Di tengah-tengah semua perjuangan ini, kamu akan bertemu sama pasangan kamu. Oke, coba kita lihat ini sekarang. Saya jauhin dulu ya, karena ini agak-agak seksi. Ini sih nggak terlalu ya. Ini kartu yang pertama muncul, Ace of Cups. Ace of Cups ini cinta yang baru. Jadi orangnya itu jelas orang baru lah. Udah ketahuan dari sini, soul trap. Bukan ex, bukan teman masa kecil, bukan, orang baru. Tapi kalau misalnya udah pernah kenal juga, ini orang ini tiba-tiba jadi kamu nggak kenal lagi, kayak seolah-olah wow, kok kamu sekarang ganteng atau cakep gitu kan, atau menarik gitu. Tapi yang jelas sih ini cinta pada pandangan pertama sih. Dan rasanya pas ketemu itu kayak langsung tek gitu, nyambung gitu, langsung hati kalian tuh langsung tek gitu loh. Dan ini enggak, maksud saya ini kan sexual magic tarot, jadi gambar-gambarnya seksi, tapi nggak harus, maksudnya ini nggak berarti kamu langsung tidur sama mereka juga, enggak. Maksudnya ada begitu ketemu tuh langsung ada kayak kasih sayang gitu, jatuh love at first sight gitulah. Terus yang kedua, jadi nggak berdasarkan passion atau nafsu, tapi karena kagum, cinta gitu kan. Dan Page of Cups ini juga, ini kan kayak es krim ya saya ngeliatnya. Jadi mungkin orang ini again pas kamu lagi susah, lagi berjuang untuk menemukan jati diri kamu nih, mungkin kamu baru melepaskan diri dari sesuatu yang mengungkung gitu, karena kamu mau ngejar passion kamu. Dan orang ini bakal datang untuk apa ya, istilahnya memberikan
penghiburan gitulah, memberikan penghiburan, tapi mungkin nanti berkembang menjadi romantis. Nah, kartu yang terakhir ini agak hot nih, jadi saya tutupin gini aja ya. Ya, ini jadi maaf. Ini Six of Swords. Nah, Six of Swords itu kalau di kartu tarot yang biasa itu saat istirahat gitu, saat jeda. Nah, jadi mungkin kamu ketemu orang ini tuh pas kamu lagi nyantai, lagi Six of Swords itu kan bisa berarti juga istirahat dari keletihan atau beban berat gitu. Jadi you are taking a break gitulah. Mungkin kamu lagi liburan kemana kali, atau lagi pergi kemana untuk menenangkan pikiran sama jiwa. Dan ya, orang ini bakal kayak mungkin stranger gitu, ngajak ngomong atau gimana, dan nyambung aja gitu. Jadi again, don't take this as a sex ya. Ini cuman karena nature, sifat decknya ini memang seksi, tapi maksudnya ini langsung nyambung aja gitu. Kalian tuh nggak langsung kayak cowok ngelihat cewek cakep langsung mau nyaplok gitu, nggak. Kayak apa sih, kayak mereka tuh tertarik sama kamu gitu. Dan mereka akan mulai dari ngajak conversation dulu. Dan Six of Swords itu berarti kamu sama orang ini nyaman gitu, jadi ngajak ngobrolnya enak aja gitu. Nah, dari situ kamu tahu, oh ini kayaknya dia nih gitu ya. Jadi saya jauhin dikit apa gimana ya, biar nggak terlalu aduh, whatever lah. Nanti saya pasti pasang ini aja 18 tahun ke atas. Kalau saya tutupin pakai ini deh. Maaf ya. Oke, jadi mau narik kartu apa lagi ya? Saya mau clarify ini Justice sebentar. Saya pikir pakai bahasa Indonesia lebih pendek daripada pakai bahasa Inggris, nggak taunya nggak juga. Udah hampir setengah jam sendiri. Please clarify, sorry kebiasaan pakai bahasa Inggris. Tolong klarifikasi, ini Justice ini apa? Justice sama Seven of Swords. Ya, jadi kalau saya lihat nanti Justice itu kan Seven of Swords itu kan biasa kayak kartu, kalau saya gampangnya tuh nyebut kartu menghindar dari kenyataan, kabur dari kenyataan gitu kan. Saya nggak mau bilang pengecut sih, kasar banget ya. Ya, jadi dia kayak apa sih, kayak nggak mau bertarung gitu. Ini kan kayak tenda-tenda gitu kan, kayak mau pergi bertempur apa terus dia desersi gitu kan. Jadi kayak kalau timbangan ini kita lihat, dan kita ada ini Page of Swords. Jadi mungkin nanti ada keahlian baru, atau kamu belajar sesuatu yang baru, tapi masih kayak bolak-balik gitu loh. Jadi masih belum pede, terus mungkin bertanya-tanya apa saya ngambil jalan yang benar gitu kan. Jadi kayak kepengen kabur, tapi terus ada aja orang, temen, mungkin friendship ini ya, friendship card ini, ada aja orang atau temen yang menyemangati kamu supaya balik lagi. Karena ini juga bisa kebanyakan mikir sih, on the way to kebanyakan mikir. Jadi mungkin ada orang-orang nanti yang menyemangati kamu dan memulihkan keseimbangan kamu gitu. Jadi mereka akan memberi kamu masukan yang konstruktif, tapi juga kasih semangat. Bisa bilang, kamu tuh udah hebat loh, kamu tuh bisa gini-gini, kamu bakat gitu. Jadi kamu tuh nggak jadi desersi gitu. Jadi ada penyeimbang, ada yang support gitu, ada support system yang bagus. Dan ingat, kalau kamu tuh magician, ini kuncinya. Kamu bisa memanifestasikan, mewujudkan mimpi yang kamu dapat. Kuncinya adalah seimbang. Jadi tahu kapan harus istirahat, tahu kapan harus ambil tindakan, tahu kapan harus nunggu, tahu kapan harus bertindak, dan seimbangkan work and play ya.
Jadi begitu kamu udah seimbang, udah kayaknya lebih kuat dan udah menuju ke jalur yang benar, nggak usah maksudnya nggak usah sampai kamu sukses gimana, ini orang datang sendiri kok nanti, kayak ketarik sama aura kamu, karena kamu ini Six of Wands ini, magician, dia akan ketarik sama aura kamu. Ya ini kamu bakal kecapean gitu kan, tapi kalau kamu terus ikutin intuisi, jadi bersabar dengan prosesnya, tapi terus menuju jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kamu, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat feeling gitu, kamu akan ketemu kok, akan ketemu orang ini ya. Ya mungkin pada awalnya mungkin merasa nggak pede gitu kan, ada yang harus, tapi bagus kok, prospeknya bagus gitu ya, namanya orang kan gak ada yang sempurna ya, jadi pasti ada maju mundur. Jadi nasihat terakhir, less advice untuk grup nomor 1, kira-kira kapan, atau tolong kasih hint, kapan kayak kapan mereka bertemu jodoh mereka, kira-kira aja, tolong kasih hint, kunci untuk ketemu, kayaknya ini deh. Walkabout, you discover your path in secret walkabout, the trees are your people, the earth is your tribe. The earth is your tribe. Ya, tribe itu kayak kelompok, kayak suku gitu. Jadi kamu nanti akan punya suku sendiri. The earth is your tribe. In indigenous lesson, you will find the will to survive. Jadi kalau kita lihat ini kan kayak rumah rusak gitu ya. Tapi maksudnya gini loh. Jadi kamu itu akan mengambil jalan yang nggak banyak orang akan lalui gitu. Jadi mungkin jadi artis atau apa yang orang-orang pikir tuh, jadi artis mah nggak bisa punya banyak duit atau nggak bisa sukses atau gimana. Tapi kamu akan jalani itu, dan kamu akan dapat banyak pelajaran berharga dan ketemu orang-orang baru yang menarik. Oke? Jadi kayak jangan khawatir untuk keluar dari comfort zone. Oke? Satu lagi mungkin ada art of life, ciptakan kehidupan yang kamu mau ya, bikin mimpimu jadi kenyataan. There is no sacred light in the aura of life, be bold in your skin, let your love dance inside. Jadi belajar untuk hidup lebih spontan, gak mengikuti aturan yang sudah ada gitu, gak terlalu kaku dalam hidup. Jangan takut sama petualangan, ikutin feeling kamu membawa kamu kemana. Kalau mau ikut kursus atau mau coba hal baru, ikutin aja, ikutin feeling kamu. Jangan terlalu banyak dipikir, spontan aja, kayak misalnya tiba-tiba pengen ke mall ini, mau ngapain gitu, nanti bisa ketemu apa, kamu gitu, nanti kebuka jalan lagi gitu loh. Jadi ikutin feeling, ikutin intuisi, dan ya pelan-pelan aja, dan harus seimbang ya. Jadi jangan terlalu stres, jangan terlalu gua udah mau gini mau gitu, pelan-pelan ya, itu kuncinya. Jadi itu sekian dari saya. Kalau misalnya mau booking private reading, harganya ada di bawah di description box. Jangan khawatir, bukan US. Saya tetap kasih harga rupiah yang sebersahabat mungkin. Reading saya tuh biasanya nggak kurang dari setengah jam gitu, nggak bisa. Karena saya selalu mau ngasih pesan yang mendalam. Jadi ya silakan aja kalau misalnya mau. Detailnya ada di bawah. Dan ya, sampai jumpa di pick a card berikutnya. Dah. Halo grup nomor 2, jadi kalau kamu pilih grup yang tengah atau ini pink quartz, rose quartz, rose quartz. Jadi ini akan menjadi bacaan kamu soal tahapan atau fase yang harus kamu lalui sebelum pintu terbuka untuk bertemu jodoh kamu ya. Nah, jadi ini kartu ini Tarot of Sexual Magic, jadi gambarnya agak seksi. Ini kayak semacam hint aja,
kira-kira gimana nanti kamu akan ketemu jodoh kamu. Jadi ini kita lihat belakangan, kita lihat dulu apa yang harus kamu lalui sebelum bertemu jodoh kamu. Nah, jadi pertama kartu yang kita dapat adalah Earthed, learning how to be human in the world but not of it. Oke. Earthed itu kayak apa ya, grounding gitu, jadi kayak membumi. Jadi meskipun kamu misalnya kayak apa ya, nanti deh saya jelasin. Yang kedua, the courageous peony. Aku nggak tahu gimana nyepelnya. Multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Jadi kamu tuh makhluk yang unik. Ada kemiripan sama file nomor 1. Jadi mungkin kalau ketarik kedua file, silakan nonton kedua-duanya. Dreams. Jadi kamu mungkin dapat banyak isyarat dari mimpi juga. Red Garden. Message-nya hampir sama dengan file nomor 1. Kita lihat nanti apa bedanya. Jadi Earth card ini dulu. Ini kayak saya lihatnya kayak telur. Jadi ini kayaknya jiwa kamu turun ke dunia. Saya tuh image-nya tuh dapat image-nya tuh learning how to be human in the world but not of it. Jadi kamu hidup di dunia tapi kamu bukan milik dunia. Jadi kalau kamu agama Kristen pasti udah pernah dengar ini, ayat ini di Alkitab ya. Jadi kayak Yesus, dia datang ke dunia, dia tahu misi spiritualnya, tapi dia tetap membaur dengan manusia dan dia mengerti penderitaan manusia, dia mengerti proses-proses yang harus dilalui manusia gitu. Jadi ini kayaknya nasihatnya ini jangan agak sama sih kayak file nomor 1 ya, seimbang aja gitu. Jadi jangan terlalu spiritual banget, tapi juga jangan terlalu kayak orang dunia yang cuma mentingin duit, mentingin status gitu. Jadi harus ada, jadi kamu mengerti orang dunia, tapi kamu jangan ikut-ikut keseret ke materialisme, kayak hal-hal duniawi yang pada akhirnya itu nggak membuat bahagia juga gitu. Mengejar status, mengejar uang, ya memang uang penting, tapi uang itu harus dijadikan alat, bukan tujuan. Jadi kumpulkan uang secukupnya dan gunakan uang itu untuk mencapai tujuan kamu, dan tujuan kamu itu yang spiritual tuh apa ya? Jadi bukan artinya jadi pendeta atau jadi pembaca tarot, bukan. Jadi tujuan spiritual tuh tujuan hidup, tujuan jiwa kamu, panggilan jiwa ya. Jadi boleh kamu kerja cari duit, nggak apa-apa, tapi duit itu bukan untuk ditumpuk, bukan untuk dijadikan definisi kepribadian kamu, tapi dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, tujuan yang panggilan jiwa ya, memenuhi panggilan jiwa. Jadi misalnya ngumpulin duit untuk kuliah psikologi supaya nantinya kamu bisa menolong banyak orang, hal-hal seperti itu. Nah, courageous peony, saya nggak bisa nyepel, maaf ya. Ini kamu nih kayak kembang ini, jadi ada banyak lapisan dalam diri kamu, multifaceted. Kayak jadi kamu tuh kayak diamond, kayak berlian, ada banyak segi-segi. Jadi kamu tuh nggak kayak orang lainnya. Jadi jangan samakan kamu kayak orang lainnya. Jadi ini juga sama advice-nya. Jangan samakan kehidupan kamu, jalan hidup kamu dengan siapapun. Jalan hidup kamu tuh beda sendiri, karena kamu itu pribadi yang unik. Dan ini juga nasihat untuk merangkul diri kamu yang sebenarnya dengan segala keunikan kamu. Jadi sifat-sifat unik kamu tuh jangan sampai ada yang bikin, jangan termakan ucapan orang tentang bakat atau kepribadian kamu yang unik. Oke. Jadi kalau kamu merasa kok saya kayaknya aneh, nerdy, hobi saya juga bukan hobi yang lazim gitu kan, asal nggak ngeganja aja hobinya ya. Maksudnya bukan cita-cita saya tuh lain sama orang lain, nggak usah disama-samain.
Karena kamu tuh, panggilan jiwa kamu tuh memang khusus, spesial. Dan di sini kita ada dream juga. Jadi kamu tuh udah dikasih isyarat lewat mimpi mungkin. Atau kamu punya impian sendiri, dan itu memang asalnya bukan dari diri kamu kepengen, keinginan sendiri, tapi dari atas. Jadi kayak ditanamkan pada diri kamu gitu. Jadi ini nasihat juga buat grup ini. Kalau misalnya dapat mimpi-mimpi, kamu suka dapat mimpi-mimpi yang aneh, coba berdoa atau meditasi, minta supaya Tuhan atau semesta itu kasih kamu kemampuan untuk nginget mimpi kamu pas udah bangun, dan untuk mencatatnya. Jadi dari situ tuh kayak apa sih, kayak itu cara kamu dan semesta berkomunikasi, yaitu lewat mimpi. Oke. Dan Red Garden ini nggak tahu ya kenapa saya ngelihatnya ini kok kayak keinget Mei Mei di film Turning Red ya. Ini film ini saya udah ngomong di video saya, nggak tahu udah berapa ratus kali, tapi emang bagus banget sih. Jadi coba kalau saya boleh usul, nonton Turning Red deh di Disney Plus. Jadi si Maylin ini pas dia berubah jadi panda merah, itu rambutnya ikut jadi merah, nggak hitam lagi. Dan itu kayak memisahkan dia dari keluarga dia yang lain, dari mamanya, dari neneknya, dari bibi-bibinya. Karena dia memang dilahirkan jadi pribadi yang berbeda. Dan kebetulan juga nih ada bunga peony ini, kan waktu itu mama di film itu, sedikit spoiler ya, mamanya bilang sama dia, did the red peony bloom, maksudnya apa dia udah haid apa belum gitu kan, padahal dia berubah jadi panda. Nah itu kayak seperti bagian diri kamu yang mungkin orang lain anggap tabu. Kayak misalnya jadi pembaca tarot itu kan, kalau untuk kalau kamu dari keluarga yang religius kan pasti ada tentangan, tapi maksud saya orang tuh jalan ke Tuhan itu beda-beda, tapi ujungnya sama gitu. Asal kita ngikutin, asal kita nggak lepas dari source, dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan bekerja dengan banyak cara, melalui setiap orang berbeda-beda, oke? Jadi Red Garden ini, kamu ini diciptakan untuk menonjol atau terkenal, atau menjadi sosok yang unik kayak si Maylin di Turning Red. Jadi itu sebenarnya simbolis ya, bukan berarti kita jadi panda atau gimana, tapi kamu tuh terlahir untuk jadi bintang. Ya, kayaknya kamu terlahir buat jadi bintang deh. Jadi ini perbedaan sama grup 1, sama-sama uniknya, sama-sama ada perjalanan hidup, pelajaran, maksudnya tahapan untuk menjadi seseorang yang mungkin berbeda dengan diri kamu sekarang, tapi kayaknya kamu ini dilahirkan untuk jadi bintang. Bintang tuh dalam arti bukan selebritis, meskipun bisa juga selebritis, tapi seseorang yang menginspirasi orang lain untuk mengejar mimpi mereka gitu. Jadi ini tahap yang harus kamu lalui, atau paling tidak mulai jalani sebelum kamu ketemu jodoh kamu. Karena jodoh kamu kan harus seseorang yang melihat diri kamu yang sesungguhnya, yang banyak sisi ini. Dan kalau dia tetap mencintai kamu setelah melihat diri kamu yang sesungguhnya, nah berarti itu jodoh yang sesuai buat kamu. Jadi kamu harus nunggu ya. Jangan sampai kamu terlahir jadi bintang, terlahir jadi unik, kawin sama orang yang kaku atau otoriter, atau hidupnya tuh kayak monoton gitu, cuman orang hidup kan cuman gini gitu, jadi nggak enak nanti ya. Jadi kira-kira kapan kamu ketemu jodoh kamu? Coba kita lihat dulu sebelum kita buka kartu yang ini. Kira-kira kapan ketemunya? Tuhan, semesta tolong kasih tahu grup nomor 2, kira-kira kapan ketemu jodoh. Judgment, iya kan? Jadi kamu tuh bangun. Jadi banyak orang di dunia ini yang tertidur spiritual. Jadi mereka tuh cuman pergi kerja kayak robot gitu. Ditanyain kenapa, nggak tahu, ya karena harus aja. Nah itu jadi jiwanya belum bangun gitu. Nah ini kamu dipanggil untuk bangun ya. Tapi coba kita lihat,
Kapan? Ya setelah kamu terbangun. Tapi coba kita lihat lebih detail kapan dan bagaimana ketemunya. Oh, Ten of Cups. Saya nggak tahu ya. Mungkin ini artinya kamu akan ketemu kenalan-kenalan baru setelah kamu mulai menapaki jalan ini. Setelah kamu terbangun, menyadari bahwa kamu tuh seharusnya jadi seseorang yang menginspirasi, seorang leader gitu. Kamu akan ketemu orang-orang yang terinspirasi sama kamu, dan kayak kalian tuh jadi temen, kayak jadi semacam komunitas, atau kalian menemukan komunitas yang membuat kamu tuh merasa, oh tempat saya tuh di sini. Dan komunitas ini akan kayak saling membantu. Jadi ini mirip-mirip kayak file nomor grup nomor 1 sih, agak mirip. Atau bisa juga kamu bakal pindah rumah atau pindah lokasi. Jadi misalnya sekarang di Jakarta, terus kamu terpanggil tinggal di Bali, terus kamu dapat kerjaan di Bali gitu. Nah jadi ini mungkin pas ini deket-deket ini gitu, pas kamu sebelum bertemu jodoh. Bottom of the deck, ya the world. Pindahan atau traveling, atau ya pokoknya kayak satu babak dalam hidup kamu sudah selesai. Jadi babak pas kamu tidur, pas kamu tiap hari kerja Senin sampai Jumat gitu kan, biasa-biasa aja hidupnya hambar. Ada sih orang yang memang terlahir hidupnya gitu, bukan berarti saya nyalain juga, tapi kamu nggak terlahir untuk hidup begitu. Jadi selesai, satu babak selesai, pindah ke tempat lain. Nah itu semakin dekat ke jodoh kamu ya. Nah nanti kamu tinggal enak-enak aja. Jadi maksudnya Four of Pentacles di sini biasanya kan ini ya orang rumahan, kaku gitu. Tapi ini kayak lebih santai gitu, soalnya ada air terjunnya. Jadi kayaknya ya ikut hidup aja, nggak ngalir, santai gitu kan. Tapi tetap bergerak maju. Jadi kayak seperti apa ya, kayak kuda air gitu loh. Jadi pelan-pelan tapi dia gini aja, enak gitu ngelihatnya. Jadi ya, nah ini Ace of Cups. Ini nih, pas ini kamu ketemu sama orang-orang yang itu. Ya, maka masih akan ada tantangan, tapi kamu sudah berada di jalan yang benar. Satu kartu lagi mungkin untuk memperjelas sebagai apa, kayak sebelum kamu ketemu jodoh persisnya. Oh, belum apa-apa udah Three of Cups. Three of Cups tuh kayak geng, klik gitu, tapi geng yang sehat. Celebration juga bisa, merayakan job baru, kepindahan, segala macam. Satu kartu lagi, kapan ketemu jodoh. Ya, Knight of Sword. Jadi ini kayak ombak bergulung-gulung itu gimana ya. Jadi kamu fokus ke tujuan, sudah nggak peduli lagi sama orang mau ngomong apa. Ini pendirian saya, saya tahu saya mau apa. Jadi ada goncangan sih nanti mungkin. Ten of Cups ini bisa juga berarti mungkin ini saat kamu say goodbye ke kehidupan lama kamu, mungkin kalau kamu mau pindah nantinya. Jadi ada orang-orang yang mungkin merasa kayak dikhianatin, tapi kamu akan maju terus karena kamu tahu pedang ini kayak seperti apa ya, kayak seperti pencerahan dari atas, dan kamu yakin dan punya iman kalau kamu memang seharusnya menjalani kehidupan baru ini gitu. The Star, Aquarius ini, sign Aquarius. Jadi Aquarius kan biasanya unik kan, maksudnya kebanyakan orang bilang unik gitu loh, punya pemikiran yang agak apa ya, agak eksentrik gitulah. Tapi nggak apa-apa karena dia itu ini kayak Northern Star, bintang utara, kayak seperti menuju ke follow your Northern Star itu apa ya, mengikuti panggilan jiwa kamu gitu. Jadi kayak ini kayak saya inget kayak film Narnia gitu kan, ada si pangeran Caspian niup itu apa, trompetnya Ratu Susan, terus Ratu Susan datang, itu kayak mungkin akan ada bantuan dari atas. The Star itu juga bisa kayak apa ya, melodi yang merdu gitu, melodi dari atas. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, misalnya kamu mau apa,
mau pindah atau apa, terus ada yang nentang, ini juga bisa energi dari sebaliknya yang nentang kamu. Akan ada bantuan dari universe, atau kayak kamu dikasih kekuatan untuk bangkit pulih gitu. Page of Swords sama kayak grup nomor 1. Page of Swords, Page of Pentacles, ya jadi ini bisa jadi mulai pekerjaan baru juga, mulai pekerjaan baru. Pelangi itu ini juga bisa, saya nggak tahu ya kalau kalian termasuk LGBTQ atau tidak, tapi ini bisa jadi ya ini unik, kamu tuh unik, jadi kamu embrace, merangkul keunikan kamu dan menjadikannya sebagai modal, senjata. Dan iya, Tower ini kayak ada hidupmu yang mesti berubah, perubahan besar dalam hidup kamu tuh harus terjadi lebih dulu. Kamu harus melepaskan diri dari, jadi kamu tetap manusia, tapi kamu tidak mengikuti jalan manusia. Kesannya kayak khotbah banget ya, tapi iya, kok saya jadi ingat bait Allah akan dirubuhkan. Maklum saya backgroundnya Kristen jadi ya. Nah, dan abis ini Star juga abis Tower seharusnya kan. Nih 16, 16, 17. Dan ada Page of Cups. Page of Cups, Six of Swords. Jadi masa tenang, masa pemulihan. Jadi jangan khawatir, semesta beserta kamu ya, Tuhan beserta kamu. Saya baru belah decknya, dan ini Knight of Pentacles ini bikin rencana ya, bikin rencana. Kalau misalnya kamu sudah mantap, bikin rencana. Dan ikutin rencana itu, jadi jadi biar kamu nggak stres gitu. Habis ini gini, ini dulu selesaiin, ini dulu selesaiin, ini dulu selesaiin. Saya mau pindahan gitu kan, beresin dulu ya. Ya ini prosesnya juga nggak gampang lah, akan ada kayak bolak-balik gitu, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Nah ini yang kartu ini persis sebelum kamu ketemu sama jodoh kamu. Kita lihat agak seksi, jadi kalau mungkin kalau terlalu seksi saya tutupin. Oke, Knave of Pentacles, ini Page of Pentacles. Jadi mungkin nanti kalau kamu sudah, kalau red panda kamu udah keluar, diri kamu yang sesungguhnya udah keluar, kamu akan mulai dating. Jadi datingnya tuh nggak sampai gimana sih. Jadi ini memang kartunya seksi, tapi nggak harus berarti langsung kayak gini ya. Maksudnya kamu akan mulai dating dulu, flirting gitu. Coba tuh ya, asal jaga ini ya, jaga keselamatan, keamanannya. Coba apa sih dating, kayak apa sih, mungkin main footsie di bawah di bawah meja atau apa. Jadi flirting bisa juga ini, kamu ikut dating app, jadi sebelumnya mungkin kamu nggak ketarik terus jadi ketarik. Oke, kartu nomor 2. Oke, ini aman dah saya rasa karena ditutupin. Jadi dari kamu mungkin dating nggak serius gitu, tahu-tahu pas kamu lagi nggak keduga gitu, pas kamu lagi ini cewek nggak pakai baju, itu maksudnya pas saat tidak terduga, kamu lagi santai mandi, bukan berarti literal secara harfiah mandi ya, maksudnya kamu lagi nyantai aja, lagi nyantai di mana gitu, lagi ketawa lepas mungkin sama temen kamu, atau lagi ngapain gitu, terus kamunya lagi relax kan, jadi aura kamu yang sesungguhnya tuh kelihatan, nggak ditutupin. Nah ini orang ini datang lihat, aduh ini dewi dari mana atau dewa dari mana gitu kan. Nah jadi begitulah. Oke, menarik sekali. Jadi kita pulling, kita akan tarik beberapa kartu terakhir sebagai nasihat terakhir. Jadi untuk grup nomor 2, gimana kira-kira mereka akan bertemu jodoh mereka? Tolong kasih advice. Tuhan semesta tolong kasih advice. God, universe, please give us some advice on how they will meet their soulmate. Nomad tuh kan ada hubungannya sama pindahan. Nomad tuh kayak pengembara. Jadi kamu tuh bakalan jadi orang yang sering bepergian atau sering mencoba hal baru atau tidak takut mencoba hal baru. The nomad's wanderer lies deep inside, so take the leap now, don't crawl back and hide. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang belum ya, tapi kalau misalnya pada suatu hari nanti kamu ngerasa kayak
uh, oh saya kepengen kesini atau kesana dan saya ngerasa udah siap gitu, pergi aja. Ini saya jadi inget itu Lord of the Rings. Kayak apa sih, kayak dunianya Frodo Baggins gitu, kayak rumah-rumahnya gitu. Jadi mungkin kamu akan pergi ke satu tempat, ikut tour atau apa, terus ya mungkin flirting sama orang nggak jadi, terus ketemu, tahu-tahu aja gitu ketemu sama orang yang emang udah nyari-nyari kamu gitu loh. Jadi orang ini juga udah nyari-nyari kamu, mungkin di dreams ini kamu juga pernah mimpi ketemu mereka, cuman nggak sadar atau nggak tahu aja. Satu kartu lagi. Ini kayaknya pengen keluar deh. Secret Lotus, Compassion in Action, The Chosen Tool. I see now the lotus in your spirit's jewel. Jadi orang ini akan melihat keindahan jiwa kamu. Oke. Dan ini Divine Guardian. Ya, kamu tuh dijaga, jadi jangan khawatir. Kita lihat tadi kartu star itu ya. Do not be nervous today or tonight. The path you are on will lead you just right. Ya. Jadi kamu ini agak ditakdirkan untuk tidak menjalani hidup yang konvensional, tapi jangan khawatir karena itu memang rencana Tuhan, rencana universe buat kamu. Dan kalau kamu ikutin, kamu akan bertemu jodoh kamu yang sejati. Oke? Jadi itu buat kamu grup nomor 2. Semoga membantu. Kalau pengen personal reading, detailnya ada di bawah. Jadi biasanya saya rekam video terus saya upload, dan readingnya tuh nggak pernah bisa sebentar. Jadi saya cuma nawarin 2 reading aja, sedang sama panjang gitu ya. Jangan khawatir, harganya bukan US tapi rupiah, terjangkau kok. Dan saya tuh nggak terima WhatsApp, jadi biasa saya terima email aja supaya nggak terlalu terganggu. Jadi ya gitu aja. Jadi kalau tertarik silahkan layangkan email dan saya akan jawab. Oke? Semoga membantu grup nomor 2. Sampai ketemu di pick up card berikutnya. Dadah. Halo teman-teman sekalian yang memilih grup nomor 3 atau ini clear quotes ini akan jadi bacaan kalian tentang tahap atau fase yang harus kalian lalui sebelum bertemu jodoh sejati kalian. Jadi kartu tarot ini akan memberi kita kayak hint atau petunjuk tentang gimana, apa yang akan terjadi sebelum kalian bertemu jodoh kalian. Jadi ini lebih ke spesifiknya. Nah, kita lihat dulu fase apa yang harus kalian lalui sebelum bertemu jodoh kalian. Oke? Jadi untuk yang pertama kita lihat Star Brothers, Horus Energy, Horus ya, nggak tahu deh spelling gimana. By the way, maaf ya saya pakai piyama butut, soalnya kedinginan. Horus Energy, Protection, Loyalty, Safety, Trust. Lifting the veil, questioning everything, anything unaligned must go. Healing, clarity. Yang terakhir waving flowers. Oke, sebentar saya tune in dulu ke message-nya. Star Brothers, Horus Energy, Protection, Loyalty, Safety, Trust. Saya mau baca dari guidebook soal yang satu ini. Tapi ada kesan itu sepertinya kalian tuh orang yang loyal dan protection, loyalty. Mungkin kalian itu tipe orang yang selalu memberikan perlindungan atau rasa aman kepada orang lain, karena kita lihat ini meskipun dia bilang Star Brothers, bukan berarti kalian harus cowok ya. Protection, loyalty, safety, trust. Ya, ini energi ini banget, energi kayak King of Pentacles banget kalau di tarot ya. Jadi stable, selalu bisa diandalkan, selalu bisa dipercaya, dan loyal dan protektif ke orang lain. Dan kadang-kadang tuh itu bisa menyebabkan
kalian tuh abai terhadap kebutuhan diri sendiri. Apalagi karena kita ada ini lifting the veil. Jadi ini seolah-olah kayak orang yang selama ini berada dalam kegelapan atau dalam rumah, terus buka korden baru ngelihat dunia luar dan melihat betapa cerahnya dunia di luar. Jadi questioning everything. Jadi meragukan apa yang selama ini kita ketahui. Anything unaligned must go. Jadi ada sesuatu atau kayak relationship, family atau pertemanan atau lingkungan atau cara berpikir yang harus kalian lepaskan karena itu nggak membantu kalian. Makanya kita ada healing di sini, dan healing ini lilinnya ini heart chakra. Maksudnya warna hijau tuh melambangkan heart chakra. Dan ini kayak seperti apa ya? Kesannya kayak seperti melepaskan sesuatu atau seseorang. Ya, apalagi ada bunga-bunga putih di sini kan. Kayak memperingati sekaligus melepaskan seseorang atau sesuatu. Jadi mungkin kalian harus melepaskan sesuatu. Kan, dan akan ada clarity atau kejelasan mengenai hal ini. Jadi dengan ini energinya sama dengan lifting the veil, warnanya juga sama tuh pelangi-pelangi. Jadi maksudnya gini, mungkin kalian selama ini terpaku pada satu pemikiran atau kayak seperti dogma. Apalagi kalau kita di Asia gitu ya, banyak kayak tradisi-tradisi yang sebenarnya udah outdated, udah nggak ini lagi valid. Kayak misalnya, maaf ya kalau ini trigger, tapi kadang-kadang kan kalau orang tua di Asia itu anak tuh dibesarkan untuk supaya dia membalas budi kepada orang tua waktu besar nanti dan mengurus orang tua. Jadi dibalikin. Jadi kayak seolah-olah kita ngutang. Bukan berarti saya tuh nyaranin abaikan orang tua ya. Tapi maksudnya kadang-kadang orang tua tuh memakai alasan itu untuk mengontrol si anak menuruti kehendaknya dan memuaskan impiannya sendiri yang gak kecapai. Nah, ini yang harus disembuhkan, karena Star Brothers ini mungkin kalian literally juga, maksudnya secara harfiah punya kakak, atau kalian punya saudara-saudara cowok, dan gak tahu ya, mungkin kalian dituntut harus seperti mereka atau bagaimana. Jadi kalian tuh merasa kayak terasing gitu. Tapi nanti kita lihat guidebook, soalnya ini Star Brothers, jadi bukan blood brothers, tapi kayak komunitas gitu. Tapi kenapa harus brothers? Karena ada star sisters juga di sini. Jadi mungkin kalian yang baca ini mungkin banyak cowok, atau saya nggak tahu, nanti lihat aja. Tapi anyway, with clarity and lifting the veil, ini kayak seperti kalian terbuka matanya dan menyadari bahwa loyalty kalian itu ada yang salah tempat atau menurut dogma yang salah. Dan ini melukai hati kalian. Jadi kalian tuh gak bisa berkembang seperti ini. Waving flowers itu kayak menjalin, kayak kalian tahu kalau orang bikin selimut rajutan gitu, selimut tambal gitu ya, quilt. Nah itu kayak kamu harusnya kamu bikin merajut kehidupanmu sendiri. Ini tentang merajut kehidupanmu sendiri. Karena kamu tuh jiwa kamu tuh perlu mekar, dan kamu sebenarnya punya banyak kemampuan, banyak potensi untuk merajut satu kehidupan yang indah yang bisa memberikan blessing ke orang lain. Apalagi dengan healing ini, mungkin kalian juga maksudnya ditakdirkan jadi healer. Jadi mungkin bisa jadi psikolog, bisa jadi dokter, intinya membantu menyembuhkan orang lain secara emosional atau fisik atau mental. Jadi ada sesuatu yang harus kalian lepaskan, karena nanti kalian akan dapat kayak wangsit kayak dari Tuhan atau dari semesta, itu akan mata kalian akan dibukakan dengan entah dengan peristiwa apa, atau mungkin dengan baca buku, atau dengan nggak tahu nonton video atau apa, tiba-tiba kalian mempertanyakan kepercayaan kalian selama ini. Oke. Jadi coba aku mau baca dulu ini Star Brothers bahasa Inggris, ini nanti saya terjemah yang penting-penting. Oke. You are more protected than you can imagine. It's safe to open the back of your heart
You are being called to be open to receiving a new level of support now from those in your life and from the benevolent beings you are connected with. Jadi ini ceritanya sebenarnya kalian tuh punya banyak support. Jadi ada orang-orang yang memberi kalian support system untuk berkembang menjadi seseorang yang maksudnya menjadi pribadi yang seharusnya menjadi pribadi kalian yang sesungguhnya gitulah. Jadi oke, di sini dibilang it's safe to open the back of your heart. You are being called to be open to receiving a new level of support. Jadi mungkin sebagian dari kalian dari Star Brothers ini mungkin entah karena pengalaman dari saudara lelaki atau dari ayah sendiri atau dari pria-pria di lingkungan kalian waktu kalian kecil, mungkin kalian rada membatasi diri terhadap membatasi pergaulan terhadap cowok, agak takut sama cowok kalau kalian cewek ya, karena mungkin pernah ada trauma masa lalu. Jadi ini meyakinkan kalian kalau nggak semua cowok itu buaya, oke? Nggak semua cowok itu buaya. Ada Star Brothers. Star Brothers ini jadi bisa aja dulu waktu kehidupan lampau mereka jadi kakak kalian. Terus di kehidupan ini mungkin menjadi soulmate. Jadi it's okay to open your heart. Ya, nggak semua laki itu jahat gitu. Jadi kalau pernah punya pengalaman buruk sama cowok, kalau kalian cewek, karena ini spesifik banget Star Brothers, ya ini sudah waktunya untuk menyembuhkan diri dari luka itu dan melihat kayaknya ini lifting the veil juga. Kalian mulai buka pintu lagi. Jadi buka pintu tuh maksudnya mulai membuka diri terhadap pergaulan dengan lawan jenis lagi. Karena nggak semua orang itu jahat. Jadi mungkin ada yang sesuatu peristiwa yang menyadarkan kalian gitu. Mungkin melalui proses healing ini juga kalian disadarkan gitu. Through ancestral patterning, current life traumas, nah kan saya bilang apa? Current life traumas and past life karmic impression, many of us has become mistrustful and suspicious of loyalty and have blocks when it comes to receiving support. Apa kata saya? Jadi past life karmic impression. Jadi mungkin dari past life tuh ada sesuatu yang bikin kalian tuh kayaknya sama cowok. Again, this is very specific. Very gender specific, sama cowok atau sama lawan jenis. Tapi ini karena brothers ya, mungkin kebanyakan cowok. Jadi atau dari keluarga kalian itu cowok-cowoknya itu ini terlalu dominan. Jadi kalian merasa nggak aman untuk buka diri sama mereka, untuk curhat sama mereka, merasa nggak aman. Nah, tapi ini nanti akan ada Star Brothers yang apa? Cowok-cowok yang benar-benar nggak punya toxic masculinity gitu. Jadi kalian aman maksudnya bukan gitu ya, maksudnya bercerita sama mereka gitu. We've learned that we need to go at life alone, that it's not safe to let our guard down and our heart open, that the world is not a friendly place, ya kan? Jadi ada trauma itu dari masa lalu, entah dari kehidupan lalu atau dari keluarga turun temurun. The Star Brothers want you to have a new experience of life on earth. They want you to feel deeply secure and safe even if you are going through a difficult time. They want you to hand over your fears to them. Oke, satu lagi, kalau misalnya kalian itu bukannya ada trauma dengan cowok, mungkin kalian harus setangguh cowok karena hidup kalian mungkin nggak gampang. Jalan hidup kalian tuh banyak rintangan yang membuat kalian tuh harus jadi kuat kayak cowok, nggak ngandelin cowok. Pokoknya nggak mau ngandelin cowok deh, mau bisa sendiri. Tapi ya akibatnya ya jadi banyak kayak wounded warrior gitu. Jadi kayak kalian itu jadi kayak pejuang yang pulang perang, banyak luka-luka, banyak trauma. Nah ini saatnya, kayaknya saatnya udah dekat buat kalian menyadari tuh kalian nggak sendiri. Dan akan dari universe atau dari Tuhan akan dikirim orang-orang, terutama yang orang-orang protektif, orang-orang loyal, orang-orang yang membuat kalian merasa aman. Mungkin termasuk ini nanti soulmate kamu atau pasangan hidup jodoh. Dan mereka tuh berbeda dengan yang kalian bayangkan. Jadi bersama mereka kalian bisa
bisa jadi cewek gitu. Jadi kalau cewek yang tomboy dan biasa sendiri, kalian boleh merasa gue pengen nangis, apa kayaknya pengen pengen ngerasain jadi cewek sebentar aja nangis atau apa gitu, atau ya terus, dan mereka ini bakal support, nggak akan nganggap kamu lembek atau apa. Mereka akan support, mereka akan bilang nggak apa-apa. eh, jadi kuat tuh nggak selalu harus tangguh setiap saat, tapi juga berani menumpahkan perasaan. Jadi uh, pokoknya this is anti toxic masculinity lah istilahnya. Okay, they are guiding you to stay open to receiving a greater level of support than you can ever imagine, both in this world and beyond. To call in your team of loyal protectors and supporter, both physically and energetically. They want you to learn to soften through life's up and downs, ya kan? To soften, karena kalian tuh mungkin udah jadi keras hatinya karena perjuangan hidup. Dan begitu kalian mulai terbuka untuk nerima support, itulah pada saat itu kalian udah mulai terbuka dengan pandangan bahwa kalian tuh nggak harus selalu sendirian selamanya. Jadi banyak di antara kalian mungkin wanita karir juga yang merasa nggak butuh cowok, tapi dari atas sana mereka akan mengirim support ke kamu, cowok-cowok yang enggak, maksudnya nggak sok maco, tapi justru bisa ngemong, maksudnya gimana ya bahasa Jawa, bisa mengayomi gitu, untuk cewek-cewek tangguh kayak kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa nggak selalu harus mengeluarkan sisi tangguh, tapi sisi feminin, sisi lembut kalian bisa dikeluarkan dengan aman juga. Jadi seimbang gitu loh, seimbang. Yeah, they want you to learn to soften through life's ups and downs and to learn to open your heart, especially when it most wants to harden. Nah, harden kan aku bilang kan keras, artinya keras. Nah, jadi ini healing. Jadi kalian tuh harus healing dalam hal ini, belajar melembutkan hati, membuka hati untuk hubungan baru yang lebih sehat, dan belajar percaya gitu, percaya pada bahwa hidup tuh tidak selalu keras, dan orang-orang tuh tidak semuanya jahat. Baru pada saat itu kalian bisa terbuka untuk pasangan hidup gitu. Jadi mungkin beberapa di antara kalian tuh alam bawah sadar ini sih. Jadi mungkin kamu bilang, saya nggak gitu-gitu amat kok. Tapi mungkin kalian agak tertutup atau takut kalau ada cowok yang deketin, atau pokoknya lawan jenis yang deketin gitu, karena merasa nggak aman, merasa nggak kayak merasa aku nih mesti jaim di dekat mereka, aku harus kuat terus gitu. Tapi nggak selalu harus begitu ya. Oke, sekarang kita mau, sebelum aku buka yang dua ini, aku mau lihat sedikit setelah proses ini apa yang akan terjadi sampai kamu bertemu dengan pasangan hidupmu. Kalau yang ini lebih spesifik, jadi lebih ke kayak pas udah mau ketemu gitu loh. Oke. Oke, untuk pile nomor 3, God, Universe, please show pile number 3. What will happen after this healing until they meet their soulmate? Maaf ya, agak sedikit ini. Aku udah kebiasaan ngomong gitu soalnya. Jadi apa yang, ya, lihat kan posisinya sama nih posisinya. Nah, kamu nih orang ini tuh tangguh kan? Kamu tuh mungkin fire sign, atau kamu tuh orangnya berani, gagah, dan siap menghadapi itu. Tapi ini kayaknya kamu rada mulai Two of Wands tuh kayak mulai membuka diri terhadap sesuatu yang baru gitu. Mungkin kamu menganggap itu gunung berapi ini kayak mungkin kamu menganggap tuh bergaul dengan lawan jenis, mulai membuka diri terhadap kemungkinan pacaran atau dating itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi kamu masih maju mundur gitu. Tapi ya nanti kita lihat apa yang akan. Ada yang satu lagi yang ini dari
Ini dari yang tadi apa bukan ya? Saya nggak ini ragu-ragu, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kartunya memang harus keluar, dia keluar lagi. Ya, kamu sosok tangguh ini loh. Nah, ini ini energi shadow, energi yang nggak kelihatan. Nah, ini Ten of Pentacles, ini kamu lihat nih ancestor, jadi kayak nenek moyang, nenek atau apa nenek buyut gitu. Roh-roh mereka masih support kamu seperti Star Brother ini. Jadi mereka tuh mau kamu tuh hidup bahagia, hidup nggak maksudnya nggak usah jadi pahlawan ini setiap saat, mau kamu hidup enak. Jadi mereka membantu proses healing kamu ini. Ya, nanti kamu akan jadi pribadi yang lebih bebas dan menemukan harta di tempat-tempat nggak terduga gitu. Tetap kamu tuh tetap fiery, kamu tuh kayaknya orang yang passionate banget dan nggak takut ngadepin apapun, tapi belajar lebih inilah, lebih menikmati hidup lah gitu. Ya, oke. Apalagi yang akan terjadi sesudah healing ini sampai bertemu sama pasangan hidup kalian? Apalagi yang akan terjadi? Aku baru mikir mungkin kalian juga sebaliknya. Kalau orang tangguh itu kan kayak cold, dingin, keras kayak batu atau es. Nah, ini kalian mulai meleleh. Ya, mulai ngelihat matahari, ngelihat yang mungkin kalau ngelihat film cinta atau baca buku romance, mulai ngerasa aneh-aneh gitu kan. Nggak apa-apa, terima aja. Karena itu membuat kalian tahu kalau hidup tuh nggak selamanya keras. Jadi dengan Two of Wands tuh kalian mulai meleleh, mulai mencair lah. Kalau gunung berapi, lavanya mulai keluar. Oke, sekarang 2 kartu lagi mungkin sebelum nyambung ke yang Sexual Magic Tarot. 2 kartu lagi, apa yang akan terjadi pada grup nomor 3 sesudah healing ini sampai ke saat bertemu jodoh. Oke, ya kan ini kartu keluar lagi. Oke, kita dapat 5. Oke lah, diambil semua ya. Mungkin grup ini perlu pesan ekstra. Ya. Oke, agak silau ya, saya ke atas sedikit. Ya, jadi lihat itu Six of Pentacles ini kan anak-anak tuh bermain. Jadi kan kayak saya bilang tadi, kamu harus lebih menikmati hidup. Dan Six of Pentacles itu kayak ini loh, kayak timbal balik. Jadi giving and receive, give and take-nya tuh seimbang. Jadi mungkin selama ini kamu tuh yang selalu jadi tulang punggung keluarga lah, apalah, selalu jadi yang paling strong lah. Sekarang kamu bisa punya teman-teman. Nanti kamu akan ketemu teman-teman yang bisa bikin kamu kayak merasa kayak anak kecil lagi gitu. Jadi bisa gosip, bisa merasakan hal-hal menyenangkan yang udah lama nggak kamu rasakan. Nah, ini Five of Cups. Aku mau clarify sebentar. Ini bagian bawah decknya apa ya? Three of Pentacles. Ya, kerjasama tuh banyak teman-teman kecil, with the help of your little friends kan, akan ada banyak support buat kamu deh. Five of Cups ini kayaknya perpisahan terhadap sesuatu atau seseorang, karena mungkin kamu harus mungkin selama ini kamu jadi tulang punggung keluarga atau apa, terus pada akhirnya datang masa saat kamu tuh harus menjalani kehidupan kamu sendiri. Mungkin ibu kamu atau mungkin ibu ya, karena nggak tahu ada rasa keibuan di sini. Mungkin ibu kamu mendesak kamu supaya ya nak, kamu cari jodoh lah, atau kamu pergi ke, mungkin kalian akan pergi ke daerah pindah gitu ya, pindahan untuk mengejar mimpi, karena kita ada the moon. The moon ini kayak siren gini, kayak makhluk laut yang bisa nyanyi, dan nyanyiannya itu kayak itu loh, kayak di film Frozen 2 tuh kan, kalau si Elsa denger panggilan nyanyian tapi dia nggak mau ikutin awalnya karena dia nggak mau
nggak mau hidupnya yang tenang terganggu. Tapi dia akhirnya nggak bisa, dia harus ikutin suara itu. Dan akhirnya dia menemukan diri dia yang sebenarnya siapa. Berbeda sekali sama Elsa yang pas pertama, di film pertama. Dia jadi lebih lepas, lebih bahagia, lebih bebas gitulah. Jadi mungkin ada panggilan, aku nggak tahu gimana, mungkin kamu nanti terima, soalnya kita ada pentacles ya, mungkin kamu ada terima undangan atau dipanggil untuk kerja di luar kota atau di luar negeri, atau mungkin ada temen yang ngajak pindah atau gimana, dan kamu harus berpisah sama seseorang nih. Jadi mungkin ibu atau saudari atau siapapun yang kamu support, tapi mereka sadar udah waktunya kamu pergi karena kamu sudah berbuat banyak untuk keluarga gitu. Coba kita perjelas dulu, ini Five of Cups nih, perpisahan sama siapa sih? Oh, Tower ya. Jadi ya ini seimbang sama healingnya ini. Jadi mungkin keluarga kamu tuh mungkin ada peristiwa, aku sih nggak mau ngomong jelek ya, mungkin ya Three of Swords, ada satu peristiwa yang membuat kamu tuh merasa sedih atau berduka, mungkin berpisah dengan seseorang secara nggak terduga, makanya kita ada Three of Swords. Atau mungkin ya kamu memutuskan harus ini juga nggak kayak ngambil keputusan, tapi yang ada yang harus dikorbankan. Jadi mungkin ini skenario buatan aja. Mungkin kondisi keuangan nggak memungkinkan, ada kesulitan keuangan atau bagaimana, terus tiba-tiba ada kesempatan nih kerja di luar negeri apa luar kota. Nah, mau nggak mau kan kamu mesti terima, dan mungkin kerjaan itu juga menarik bagi kamu karena moon itu kan kayak mystical fantasy, kayak suara yang memanggil, ayo sini sini gitu, dan itu kayak takdir memanggil gitu. Dan secara ya apa maksudnya, dari kondisinya terus dari panggilannya kamu mau nggak mau harus pergi, dan itu menyebabkan ya kehidupan yang selama ini stabil jadi timpang, jadi kacau balau. Tapi nggak apa-apa, karena itu memang kalau kamu mau healing, mau berubah, mau merajut kehidupanmu sendiri, harus ada kayak perombakan. Jadi Tower ini kayak perombakan gitu ya. Tapi perpisahannya ini kok nggak ada kepahitan, kayak rela gitu, sedih tapi rela gitu ya. Oke. Nah, Ten of Pentacles ini kayaknya ya kamu akan pergi ke luar kota, luar negeri, dan kamu akan sukses di sana karena ini apa, mungkin dari pihak ibu ya, nenek, roh pendahulu kamu akan melindungi, spirit guide, roh ancestor atau spirit guide akan melindungi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, kita punya The Hermit sama ini aduhai sekali. Saya takut disensor YouTube, gimana ya, saya tutupin aja deh pakai ini. Oke. Ini juga Three of Swords. Dan oke, pertama kita ngomong The Hermit dulu ya. Hermit nih kayak pencerahan. Nah, jadi kamu kayak aku bilang, tiba-tiba kamu sadar, aduh hidupku kok kering, kerontang ya. Maksudnya mungkin kamu ngelihat orang-orang udah pada kawin, married, kok pada bahagia gitu. Ya nggak semua pernikahan bahagia, tapi yang kamu lihat tuh mulai membuat kamu meragukan pandangan bahwa cowok itu brengsek segala macam. Mungkin kamu punya single mother yang ya, jadi kamu persepsi kamu terhadap lawan jenis nggak baik gitu. Tapi kemudian kamu mulai mikir gitu, atau mungkin ini pasangan hidup kamu lagi mengharapkan kamu juga, atau orang yang sayang sama kamu tapi nggak bisa menyampaikan karena ya kamunya nggak mau apa gimana gitu. Tapi kayaknya sih ini energi kamu. Jadi kayak apa, aduh hidup ini cuma begini doang ya, tiba-tiba kamu bisa merasa gitu loh. Dan mungkin ini Five of Cups ini juga bukan
Jadi bisa kamu meninggalkan seseorang untuk memulai hidup baru, tapi bisa juga ini perasaan sedih karena nggak punya pasangan gitu, atau merasa tuh kamu tuh nggak punya teman baik atau gimana karena kamu tuh terlalu keras orangnya. Jadi itu yang melembutkan hati kamu nanti, bisa juga gitu. Jadi kamu banyak mikir. Nah ini Three of Swords ini apa ya? Ini aku juga agak bingung nih kenapa di sini disebut Three of Swords, karena ini pasangannya kayaknya kan lagi mulai pemanasan gitu ya. Tapi terus ini kayaknya ibunya datang, apa ibunya ini apa istrinya gitu kan. Jadi ketahuan gitu loh. Jadi mungkin kamu mikirin ini Three of Swords ini kayak ya itu kayak tadi. Bisa jadi ini bukan jangan artikan ini secara harfiah. Jadi ini mungkin bukannya kamu ketemu cowok atau gimana, tapi kamu tuh pengen menjalani hidup kamu sendiri, pengen mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi ini ada sosok ibu atau ya kemungkinan ibu ya, kayaknya soalnya mukanya kayaknya lebih tua. Jadi ada sosok ibu yang kayak seperti membuat kamu tuh merasa nggak enak hati gitu, merasa nggak enak hati untuk mencari kesenangan kamu sendiri. Dan iya, jadi ini yang akan kamu tinggalkan di belakang. Jadi mungkin akan ada mungkin ibu kamu akan sakit hati, tapi akhirnya mereka akan menerima gitu. Aku mau tarik satu kartu lagi dari deck ini ya, apa yang terjadi setelah itu, setelah Three of Swords. Sebentar, coba ini Three of Swords apaannya, aku perjelas dulu. Three of Swords, jadi ini Three of Swords, tolong perjelas Three of Swords apa ya ini Three of Swords. Oke. Three of Cups sama Knight of Wands. Iya, jadi mungkin kamu akan bertemu teman-teman cewek yang dengan mereka tuh kamu nyambung, dan mereka tuh akan mendukung kamu untuk untuk memulai hidup untuk diri sendiri. Jadi nggak selalu harus nggak selalu harus stay sama orang tua apa keluarga sampai tua gitu. Mungkin kayak ada celebration, mungkin ini juga celebration karena kamu dapat kerjaan baru di tempat lain yang membuat kamu ini Two of Wands ini. Dan Six of Pentacles bisa juga opportunity kan, karena Pentacles itu kan uang, koin. Jadi kamu akan dapat pekerjaan baru yang kayaknya temennya asik-asik, terus membuat kamu tuh menggebu-gebu, kayak seperti perasaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi kerjaannya nggak garing gitu loh, dan kamu akan terima itu kerjaan gitu. Kamu akan ikutin musik The Moon ini, dan ketemu teman-teman yang asik. Tapi ya harus berpisah sama orang tua atau keluarga gitu. Ya kamu tuh capek. Sudah waktunya kamu istirahat dan ikutin kata hati kamu sendiri. Wheel of Fortune. Kan? Nah, nanti ketemunya mungkin di lingkaran teman-teman itu. Jadi satu kartu lagi apa nggak usah ya? Jadi apa yang akan terjadi setelah Three of Swords? Apa yang akan terjadi setelah Three of Swords sampai grup nomor 3 bertemu jodohnya? Grup nomor 3 juga 3, grup nomor 3. Apa yang akan terjadi setelah Three of Swords? Apa yang akan terjadi setelah Three of Swords? Wah, ada 2 nih. Seven of Chalices, Seven of Cups sama Ten of Cups.
Jadi kamu akan benar-benar ketemu cowok of your dream. Oke, jadi ini taruh mana ya? Saya bingung nih. Iya, jadi ini kesimpulannya. Nah, silau dikit nggak apa-apa ya, biar membantu sensor. Ini saya naikin dikit. Ya, jadi ini akhirnya nanti. Jadi kamu akan bertemu, aku sensor ini pakai jari. Kamu akan bertemu seseorang yang dreamy banget gitu, dreamy kayak kamu tuh nggak percaya, oh rupanya jatuh cinta tuh kayak gini rasanya. 7 cups itu kan kayak apa sih, impianmu. Jadi kamu mungkin selama ini menekan mimpi ini, tapi kamu nggak percaya itu akan jadi kenyataan gitu. Tapi akan jadi kenyataan karena abis itu kita dapet Ten of Cups, dan ini tuh keluarga bahagia, pasangan bahagia, dan bukan cuma bahagia ya, kaya juga tuh kan, kebunnya segala macam. Jadi mungkin kamu akan ketemu bos kamu atau gimana gitu. Cuman ada yang ganjel, ini Three of Swords, tapi memang ini harus diatasin, tapi pelan-pelan akan dibantu sama universe. Kamu akan dapat banyak dukungan dan kamu akan ini merajut kehidupan impianmu sendiri. Oke? So ya, jadi itu bacaan kalian grup nomor 3. Semoga ini ya, semoga membantu. Kalau misalnya kalian ingin book private reading, silakan lihat di description box di bawah. Saya cuma offer 2 reading sedang sama panjang, karena saya reading tuh nggak bisa pendek, selalu detail kayak gini tuh minimal 30 menit. Ya, jadi tinggal kalau ini aja, kalau merasa butuh tanya-tanya silahkan hubungin ke email saya juga, nanti saya taruh di description box. Oke, terima kasih semuanya dan salam sukses buat kalian semua. Sampai jumpa di pick a card mendatang.